Bismillah. Bismillah. Asyhadu. Asyhadu. Langi asyhadu. Asyhadu. An la An la ilaha ilaha illallah. illallah. Wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada tidak ada Tuhan Tuhan yang berhak yang berhak disembah disembah melainkan melainkan Allah. Allah. Dan Dan aku bersaksi aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. Tetapi aneh, negara juga mendiskriminasi suku Mentawai melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh suku Mentawai. Dalam undang-undang itu hanya suku Minangkabau yang diakui dengan falsafahnya adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Jadi ini menunjukkan bahwa keberadaan suku Mentawai tidak diakui di tanah kelahirannya, di tanah tumpah darahnya, di mana mereka hidup selama berabad-abad. Justru tahun 1999, seorang misionaris masuk ke Mentawai, dan ketika dia memenangkan salah satu suku Mentawai yang sudah mualaf, dan pada waktu itu melakukan pembakaran jimat-jimat yang ada tulisan-tulisan Al-Qur'annya. Jadi dituduhlah misionaris ini membakar Al-Qur'an, dan dia ditangkap, dan justru selama dia diinterogasi dan ada di tangan kepolisian, dia meninggal. Masih muda. Dia meninggal dan harus dikembalikan ke orang tuanya. Itu salah satu bentuk diskriminasi dan penganiayaan yang dialami oleh misionaris gereja. Dan beberapa tahun yang lalu, seorang pendeta yang namanya Yohanes Milu juga didiskriminasi karena anak jemaatnya dimualafkan. Lalu ketika anak ini dipanggil, dia berlari dan menangis, dituduh bahwa anaknya dipukul karena mualaf. Dan terjadilah kerusuhan sampai pendeta Yohanes Milu dipersekusi dan mengalami ketakutan dan diancam. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati, ya udahlah, kiamat lah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan. Oh udah parah lagi kalau Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya. Jadi saudara harus begitu, adik-adik, ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama para Polikardus beserta laskarnya itu begitu ngamuk melihat bagaimana orang-orang di Mentawai satu persatu memutuskan mualaf. Bahkan kita bisa lihat angka pemeluk agama Islam setiap tahunnya naik di wilayah Kepulauan Mentawai. Angka terbaru menunjukkan sudah ada 23% penduduk Mentawai yang memeluk agama Islam. Naik 1% setiap tahunnya. Bahkan bukan tidak mungkin di 2030 nanti Islam akan menjadi agama mayoritas di wilayah Kepulauan Mentawai, menggantikan agama Kristen Protestan. Kita tahu di sana penduduknya mayoritas adalah Protestan, baru yang kedua adalah Katolik. Katolik ada di angka 29%,
dan Islam ada di 23%. Artinya, tinggal sedikit lagi untuk menjadi nomor 2 dan 2030 akan jadi nomor 1. Protestan ada di angka 47%, teman-teman. 47% ya. Jadi masih sangat bisa dikejar dalam waktu beberapa tahun ke depan. Dan kita bisa lihat banyak sekali tim-tim pendakwah dari wilayah Padang yang datang ke wilayah Mentawai untuk mensiarkan agama Islam. Bahkan di ibu kota kabupaten itu sekarang ya sudah banyak sekali yang memeluk agama Islam. Hanya daerah-daerah pinggiran, pelosok yang Islamnya belum masuk, belum mengenal. Tetapi dengan giatnya para pendakwa ini, maka hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan kebenaran. Para Polikardus ini seperti biasa ya, selalu berupaya untuk memadamkan sinar cahaya kebenaran. Mereka selalu berupaya agar sinar tersebut tidak masuk ke daerah mereka, tidak masuk sampai ke wilayah-wilayah mereka. Itulah segala cara mereka lakukan. Bahkan sekarang mereka membuat propaganda agar penduduk Mentawai menolak kehadiran para pendakwa, menolak para pendakwa untuk menyebarkan agama Islam. Jadi sebelum mereka datang, ditolak lagi, ditolak langsung. Itulah segala fitnah dibuat oleh Polikardus. Salah satunya tentu saja adalah tanpa rahi, tetapi sangat sayang disayang ya. Yang ada makin banyak orang-orang Mentawai yang memeluk agama Islam. Seperti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi jima'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahi al-Islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini bersyukur kita pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita hidayah dan nikmat yang luar biasa. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Alhamdulillah kita berada di Masjid Agung Darul Iman Dusun Uga di Semarobang ini. Alhamdulillah kita akan insyaallah akan melakukan persyahadatan kepada saudara-saudari kita yang alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada mereka, dan insyaallah akan kita syahadatkan dan dibimbing dengan Ustadz kita, Ustadz Irwan, Muhammad Irwan yang sudah ada di tempat. Insyaallah kita syahadatkan, dan semua ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak punya daya dan kekuatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama apa yang saya ucapkan diikuti dan diulangi. Oke, kita mulai sama-sama. Bismillah. Bismillah. Sama-sama. Bismillah. Kuah tahu bismillah. Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu An la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, semua sudah Islam ya. Jadi nanti ke depan yang diharapkan ini biar bisa belajar lagi sehingga nanti Islamnya bisa benar-benar Islam. Jadi Assalamu alaikum, brothers and sisters. The Crisis Aid team have arrived in the Mentawai Islands, a set of incredibly remote island that's home to an indigenous community that have been practicing animism for many generations and many centuries. Alhamdulillah, the brothers that you can see around me have recently accepted Islam, as have hundreds and hundreds of people from this indigenous community. Now, when I asked the people why they had accepted Islam, they clearly said it's because of the help that they're receiving from the Muslim community. Now, some of this help is being delivered today in the form of hot meals. These people are very food insecure. They rarely have the opportunity to eat nutritious meals. They live off the trees that you can see in the background. They eat off the land, and they eat fish from the sea. So these people are definitely very, very in need of nutritious food. There is also a very, very interesting culture here, whereby the fact that they've accepted Islam through the good character of the Muslims. So we are distributing your zakats today, as well as these hot meals. And there's hundreds of people in these villages, on these islands, that have accepted Islam. And there's hundreds more that are interested, and that can be drawn to Islam through more activities and programs such as these food distributions and zakat distributions. Please, brothers and sisters, continue supporting Crisis Aid, continue supporting us, continue donating to us, so that we can reach out and help more of these communities and encourage more and more people to enter Islam through our humanitarian work. Jazakallah khair. Bismillah. Ashhadu. Langi ashhadu. An la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu Allah ilaha illallah illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi banyak sekali teman-teman setiap harinya orang-orang di Mentawai yang masuk ke agama Islam. Dan tentu saja itu membuat marah Polycardos dan laskarnya. Segala cara mereka lakukan, termasuk dengan cara memfitnah, mengatakan bahwa, oh ini gara-gara pemerintah provinsinya, dari pemerintah sumbarnya, main curang, segala cara begini-begitu gitu kan. Padahal kita tahu bahwa yang melakukan kecurangan itu banyak dari kalangan Polycardos. Kita lihat bagaimana mereka menyebarkan agama dengan iming-iming Indomisasi dan sebagainya.
Sering kita dengar, kalau mau pindah keyakinan, nanti dibayarin hutang. Hutang kamu kita anggap lunas. Karena memang banyak pelaku koperasi-koperasi, lintah darat, itu dari Polycardos. Dari oknum-oknum Polycardos. Jadi mereka bilang, kalau mau hutang kamu dilunasin, ya sudah, pindah agama. Padahal kalau kita lihat, dia untung itu sudah banyak sekali. Dulu pinjamin 5 juta. Orangnya sudah bayar bunga berbunga, itu mungkin kalau dihitung, dari dulu sudah lebih banyak daripada 5 juta itu. Udah balik modal. Udah balik sekitar mungkin 15-20 juta. Baru sekarang ada lagi hutangnya sekitar 10 juta. Dia bilang, oke, 10 juta ini saya lunasin. Saya anggap tidak ada lagi. Yang penting kamu pindah keyakinan. Padahal dia sudah untung banyak sebelumnya. Nah, itu Polycardos, teman-teman. Kalau Pak Cian Banjai bilang, bank 47. Pinjamnya 4, baliknya 7. Satu kali putaran saja sudah mau balik modal. 1,5 putaran sudah balik modal. Itu mereka, teman-teman. Jadi yang suka melakukan kecurangan adalah mereka, tetapi fitnah-fitnahan terus dibuat oleh Polycardos ini untuk membuat terjadi gesekan di masyarakat. Bahkan ya sebenarnya teman-teman ya, ini salah satu pendeta yang sering melakukan penginjilan di wilayah-wilayah, termasuk Mentawai, yaitu pendeta mantan maling motor, pendeta Risuli Lubis. Nah, pendeta ini sendiri mengakui bahwa banyak orang-orang yang pindah menjadi Islam. Bahkan dia di khotbah Jumatnya dan juga khotbah Minggunya, ya dia 2 kali melakukan khotbah di situ. Dia mengatakan bahwa kalau bisa orang-orang yang ada di Siberut atau Mentawai ini jangan maulah pindah jadi mualaf. Ya, jadi dia melakukan khotbah di saat masjid juga khotbah, dia ikutan khotbah, nggak mau kalah. Ya, saat itu hari Jumat, ya dia bikin khotbah tandingan. Dia mengatakan bahwa jangan sampai mualaf ya. Ya, jadi Risuli Lubis sendiri udah mengakui, dia sudah datang ke sana, sudah lihat langsung bahwa memang banyak sekali orang-orang yang akhirnya mendapatkan hidayah. Kalau tanpa ragu ini kan cuma bacot-bacot dari kantornya, ya dari studionya tanpa tahu apa yang terjadi. Yang dia tahu apa? Propaganda, fitnahan, supaya akar rumput ini ribut. Nah, beda dengan Risuli Lubis yang sudah turun dan melihat langsung. Ya, bagaimana laporan dari Risuli Lubis? Kita dengarkan dulu teman-teman. Haleluya. Haleluya. Jangan berubah jadi mualaf ya. Haleluya. Tapi harusnya ke Siberut Utara. Kami di sini sudah beberapa hari, kami tidak akan bisa berangkat ke sana kalau tidak ada yang namanya kapal besar ya. Sehingga kami masih ada di sini sementara waktu. Dan saudara Bapak Ibu sekalian, kami tidak tahu ini desanya desa apa ini, karena Malifait beda dengan ini ya. Malifait apa? Malifait ya. Ya udah Malifait beda dengan desa ini. Ya kita langsung ke desanya ya, jalan sebentar ya. Layanan kami sekarang di wilayah ini ya. Kita mau tunjukkan layanan kita di wilayah ini. Ayo bersama saya saudara, kita doakan terus supaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus, khususnya yang sudah tinggalkan Tuhan, yang sudah mualaf-mualaf ya. Yang mualaf-mualaf di sini katanya 1.000 orang kurang lebih, tetapi yang sudah masuk Islamic Center di sini 100 orang lebih. Ya, tapi itu sebenarnya bukan dari Kristen ya, Katolik ya. Ya, jadi kita akan lihat. Nah, inilah daerahnya ya. Inilah daerahnya. Kita akan sini, kita doakan terus wilayah ini supaya banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan Yesus, yang mereka meninggalkan dosa kejahatan mereka mengikut Yesus, terlebih terusus mereka-mereka yang sudah mualaf.
Karena kisah 4 ayat 12 tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan, hanya satu nama, Yesus Kristus. Oleh karena itulah kami datang kemari. Roma 10 ayat 12. Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Kisah 10 ayat yang ke-36. Di situ katakan kami memberitakan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan semua orang. Karena dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Dia juga adalah satu-satunya Tuhan pencipta langit bumi. Makanya kita datang kemari untuk menarik kembali yang mualaf-mualaf itu, supaya mereka kembali ke Yesus ya. Nah, makanya kita kemari ya. Inilah dia daerahnya. Nah, kebetulan di situ sebenarnya ada ibu-ibu lagi berkumpul ya. Nah, ini namanya ini ya. Nah, ini kebetulan ada ibu-ibu berkumpul nih. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Posyandu, Dusun Batu Toja, Desa Malifait. Bahwa ini masih Desa Malifait ya, Kecamatan Siberut Selatan ya, masih ya. Oke. Ini apa ini? Ini kantor kepala desa sepertinya. Ini kantor kepala desa, Badan Pemusyawaratan Desa BPD. Oh, kantor BPD ya Pak. Oh iya. Oh, desa di sana Pak. Ya, makasih Pak. Ya, Kecamatan Siberut Selatan. Ini kantor itu apa namanya tadi? BPD. BPD ya. Oke ya. Kita ke sana, saudara. Karena parkiran kita di sana tadi. Sepeda motor di sini nggak ada mobil ya. Paling ada pun mobil yang memang dibawa dari Padang naik kapal itu biasanya truk sama pickup untuk ngangkat barang aja dari pelabuhan ke rumah masyarakat atau tempat pedagang ya. Nah, seperti kayak gitulah mobilnya tuh. Tapi jarang, hanya beberapa unit aja mungkin ada mobil sini. Nah, makanya kita harus kemari. Saya juga mengajak saudara-saudari semua untuk bersama-sama kemari kalau bisa. Kalau nggak bisa ya dukung pelayanan kami, karena memang ini cukup jauh ya dari Jakarta. Itu kita ke Padang, dari Padang itu naik kapal kemari bisa 5 jam kalau naik kapal cepat. Tapi kalau naik kapal yang lambat itu bisa 1 malam ya. Nah, ini motornya juga di sini rata-rata begini, bisa sampai 1 malam. Iya, bisa sampai 1 malaman baru nyampe. Jadi kita naik kapal cepat aja udah 5 jam ya. Nah, oleh karena itu saudara Bapak Ibu sekalian, ya, kita kembali ke tempat kita tadi waktu kita ada di pantai ya atau di laut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus, doakan kami ya, karena di sini sudah dibangun Islamic Center. Inilah buktinya. Islamic Centernya ini. Nah, ya. Baca ya, saya baca ya. Islamic Center ya. Jalan Raya Malifait, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai ya. Lihat tuh. Menteri Agama ya, seterusnya dan seterusnya ya. Udah jelas ya, itu ada apanya besar tuh. Saya nggak usah pala masuk lah ya. Ya, sudah dibangun Islamic Center, makanya kita harus berjuang bersama-sama, khususnya yang belum tinggalkan Yesus, yang belum mualaf ya kita pertahankan. Tapi doakan kami, satupun mereka kembali ke Yesus yang sudah sempat mualaf itu sudah luar biasa. Iya, teman-teman sudah lihat ya. Nah, itu dari Rasul Lubis yang mengakui secara langsung banyak orang yang menemukan hidayah di situ. Walaupun ada sebagian itu ya begitu pindah jadi Islam, rupanya nggak tahan. Nggak tahan karena ya masih pingin makan babi, masih pingin minum tua, masih pingin mabuk-mabukan. Nah, sehingga kembali ke agamanya yang lama. Itu oke-oke saja lah. Karena agama itu nggak bisa dipaksain. Ngapain Anda KTP-nya Islam, tapi Anda tetap minum tua, Anda tetap suka yang aneh-aneh, suka makan yang haram, kan nggak cocok juga. Tapi nggak apa-apa lah. Pelan-pelan belajar ya. Jadi Islam itu hanya untuk orang yang siap. Hanya untuk orang yang siap. Dan kita coba dengarkan dulu bagaimana propaganda dari Tanpa Ragi dan tim ya. Dalam hal ini saya nggak tahu ini siapa yang dia ajak ngobrol. Namanya Ajarel. Ya, tentu saja ini nama samaran.
fotonya juga foto samaran, kita nggak tahu siapa, tapi mengaku sebagai perwakilan dari orang Mentawai. Nah ini kan nggak benar. Nggak jelas identitas, tapi ngaku sebagai perwakilan Mentawai. Ya, bisa diceritakan Pak sebenarnya apa yang terjadi di Mentawai situ Pak, silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Saya coba memberikan keadaan dan situasi Mentawai yang kita hadapi sekarang ini. Kita tahu bahwa Mentawai adalah salah satu suku asli yang mendiami Kepulauan Mentawai di Sumatera Baratnya. Dan suku Mentawai ini memiliki budaya dan tradisi yang unik dan sudah diwariskan secara turun-temurun. Namun sayangnya memang keadaan suku Mentawai saat ini sangat memprihatinkan ya. Dengan adanya diskriminasi dan situasi ketertinggalan dan banyak hal. Tapi Mentawai ini sebenarnya juga memiliki prestasi ya di mata dunia dengan Mentawai mendapatkan rekor muri dari seni tato tradisional Mentawai yang diakui sebagai salah satu yang tertua di dunia. Jadi tato ini bukan hanya bentuk seni tapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan spiritual suku Mentawai. Dan ini diakui oleh dunia. Jadi pengakuan dunia akan kekayaan alam dengan ombaknya yang terbaik di dunia. Jadi banyak peselancar profesional dari seluruh dunia itu datang ke Mentawai untuk menikmati ombaknya yang indah dan menantang ini. Dan juga Mentawai mendapatkan pemenang menjadi desa wisata. Dan Menteri Pariwisata meresmikan Desa Mentawai sebagai desa wisata terbaik. Ya. Tetapi aneh, negara juga mendiskriminasi suku Mentawai melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh suku Mentawai. Dalam undang-undang itu hanya suku Minangkabau yang diakui dengan falsafahnya adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Jadi ini menunjukkan bahwa keberadaan suku Mentawai tidak diakui di tanah kelahirannya, di tanah tumpah darahnya, di mana mereka hidup selama berabad-abad. Kalau dunia mengakui bahwa tato Mentawai adalah tato tertua di dunia, itu artinya bahwa Mentawai adalah suku yang sudah mendiami Kepulauan Mentawai ini selama berabad-abad. Tetapi begitu gampangnya negara meniadakan suku Mentawai dengan melegalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 yang hanya mengakui suku Minangkabau di Sumatera Barat. Jadi Mentawai tidak diakui di tanah kelahirannya sendiri. Dan apa juga yang disampaikan oleh Pak Tamparagi bahwa upaya pemualafan dan dominasi kelompok Islam di Mentawai itu bukan lagi rahasia umum, sudah sangat terbuka dan terang-terangan. Dan apa yang disampaikan itu ketika ada pertemuan dengan beberapa Forkominda, itu karena mereka sangat terang-terangan melakukan dakwah dari rumah ke rumah dengan terang-terangan untuk mengajak menganut agama ini. Dan ini semakin miris dengan ketidakpedulian gereja, bahkan tadi yang disampaikan oleh Bapak Tamparagi bahwa tidak ada terjadinya kekacauan antara agama dan Mentawai menjadi rumah untuk semua agama gitu. Karena memang saya nggak tahu apakah ini ditutupi atau tidak pernah diekspos ya. Justru tahun 1999 seorang misionaris masuk ke Mentawai dan ketika dia memenangkan salah satu suku Mentawai yang sudah mualaf dan pada waktu itu melakukan pembakaran jimat-jimat yang ada tulisan-tulisan Al-Qur'annya. Jadi dituduhlah misionaris ini membakar Al-Quran dan dia ditangkap dan justru selama dia diinterogasi dan ada di tangan kepolisian, dia meninggal. Masih muda. Dia meninggal dan harus dikembalikan ke orang tuanya. Itu salah satu bentuk diskriminasi dan penganiayaan yang dialami oleh misionaris gereja. Dan beberapa tahun yang lalu seorang pendeta yang namanya Yohanes Milu juga didiskriminasi karena anak
jemaatnya dimualafkan. Lalu ketika anak ini dipanggil, dia berlari dan menangis, dituduh bahwa anaknya dipukul karena mualaf. Dan terjadilah kerusuhan sampai pendeta Yohanes Milu dipersekusi dan mengalami ketakutan dan diancam. Lalu juga seorang pendeta dari GBI, namanya pendeta Barnabas, juga dilaporkan ke kepolisian karena pada saat sholat subuh, mereka berdoa pagi dengan menggunakan gitar, dianggap mengganggu sholat subuhnya, sehingga dia dilaporkan ke Kapolsek. Dan pada waktu itu terjadi mediasi, sehingga dikasih peringatan. Lalu saat ini, ada sebuah daerah di kabupaten, ada kelompok suku dan agama tertentu di wilayah ini yang mayoritas melarang pembukaan gereja. Padahal Mentawai adalah daerah mayoritas, tetapi dilarang untuk melakukan pembukaan dan perintisan gereja. Dan ini juga salah satu strategi mereka untuk menguasai daerah pusat kabupaten. Untuk saat ini, pusat kabupaten sudah menjadi mayoritas Muslim. Dan ini strategi dari pemerintah provinsi untuk menempatkan tenaga honorer dan tenaga ASN untuk bertugas ke Mentawai. Sehingga dominasi mereka semakin terus meningkat. Dari ASN dan tenaga honorer, bahkan juga para pedagang-pedagang yang masuk ke Mentawai, sehingga untuk pusat kabupaten mereka sekarang sudah mayoritas dan mendominasi pasar, ekonomi, dan pemerintahan. Dan situasi yang dihadapi juga adalah pemilihan kepala daerah yang sekarang ini maju dari mereka sengaja menaikkan putra Mentawai yang sudah mualaf. Dan ini akan menjadi tantangan juga ketika mereka akan naik menjadi kepala daerah. Seharusnya tadi ada teman saya juga dari mantan kepala daerah yang akan mempresentasikan bagaimana sebenarnya pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan untuk menyusun Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022. Bahkan juga tidak pernah diajak untuk menyusun perda syariat. Dan dia sebenarnya akan menjadi, tapi karena beliau ada bertugas untuk mengajar sehingga beliau berhalangan. Tapi itulah yang dialami oleh Mentawai sekarang ini, juga sangat memprihatinkan ketidakpedulian gereja dan menganggap hal-hal yang terjadi itu adalah hal yang biasa dan tidak ada gejolak dan tidak ada persekusi dan diskriminasi. Tapi fakta-fakta yang saya sampaikan itu mereka tidak pernah tahu dan pernah mereka ekspos. Seharusnya ini menjadi tantangan bersama. Dan terkait dengan undang-undang, kita sudah berupaya seperti Bapak Tamparagi juga sampai katakan tadi bahwa gugatan KMA untuk undang-undang itu tapi ditolak oleh MA dengan alasan belum ada kerugian material yang disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 17 itu. Jadi segala upaya kita sudah lakukan untuk menggaungkan masalah ini. Tapi memang keterbatasan kami, khususnya saya dan tim yang ada untuk melakukan gerakan-gerakan sehingga gaungnya tidak membesar dan tidak sampai. Jadi harapannya dengan channel Tamparagi ini bisa menyuarakan ketidakadilan, diskriminasi dan yang dihadapi oleh Kepulauan Mentawai sekarang, keprihatinan, kemiskinan, ketertinggalan, bagaimana Mentawai sekarang ini megap-megap dan bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk membangun gerakan bersama untuk Mentawai ini. Karena itu saya juga mengajak Ibu Fadila bersama-sama untuk melakukan gerakan di Mentawai. Mungkin itu dulu preview yang bisa sampaikan kepada Pak Tamparagi yang nanti kita. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi itulah propaganda dan juga berita bohong yang disebarkan oleh Azarel. Ya, dia bilang ada misionaris yang sampai harus merenggang nyawa di tangan kepolisian. Padahal kita cari beritanya nggak ada. Nah, ini fitnahan yang jahat sekali. Dibilang ada anak didik dari seorang pendeta jadi mualaf, terus dipukulin oleh pendeta tersebut.
Sehingga pendeta tersebut mendapatkan ancaman dan persekusi dari pihak Muslim. Nah, ini cukup aneh gitu. Daerah mayoritas Kristen gimana caranya dipersekusi? Yang ada digebukin yang Muslimnya. Itulah saya bilang nih, aduh, hentikanlah omong kosong ini. Yang kita tahu di mana-mana ya, walaupun jumlah mereka sedikit, tapi mereka kadang-kadang bisa ngeri. Ya, kita ambil contoh yang terjadi di Banten. Kalian bisa bayangkan, Banten itu 97% Islam. Nggak main-main, teman-teman. 97%. Tapi, ustadznya bisa dikeroyok, bisa dipukulin oleh oknum-oknum yang KTP-nya ya agama sebelah. Ya, kalian tahu ya, viral. Seorang ustadz, bayangkan, dipukulin di daerahnya sendiri, di kampungnya sendiri oleh pendatang, oleh orang yang minoritas. Nah, itu fakta. Kalau yang Muslim jadi minoritas, setahu saya nggak berani. Kita bisa lihat, Muslim di mana-mana kalau minoritas nggak berani dia, teman-teman. Tahu diri, teman-teman. Karena kita menjunjung ya, di mana bumi dipijat, di situ langit dijunjung. Nah, beda dengan Polycarpus. Kalau Polycarpus ini, kalau sedikit, biasanya mereka akan licik. Mereka akan play victim. Mereka akan gunakan propaganda dan tipuan dan pengaruh kekayaan mereka kepada kekuasaan. Ya, mereka akan gunakan segala cara untuk membalikan data-data. Ya. Terus kalau mereka besar, mereka akan zolim. Jadi tergantung kondisi. Itu fakta. Kalau yang itu fakta, teman-teman, kita bisa lihat. Dan terbukti kan di Banten, bayangkan. Mereka cuma berapa persen, tapi mereka bisa mempersekusi, mengeroyok seorang ustadz. Bayangkan. Apalagi kalau mereka banyak. Lebih ngeri lagi. Lebih sadis lagi, kan gitu. Jadi yang di Mentawai itu hentikanlah omong kosong. Kecuali Anda punya data, nih korannya, ini laporannya, ini buktinya, ada. Ini enggak, asal ngomong selalu. Bilang kalau, oh di sana terjadi door to door. Sejak kapan ada agama Islam disebarkan secara door to door? Kalau misionaris door to door banyak. Banyak, silakan cek di YouTube, videonya ada. Yang kepergok, mereka bikin pernyataan minta maaf, ada. Misionarisnya minta maaf. Ya sorry karena sudah menyebarkan agama di sini. Gitu. Ada, datanya ada, videonya ada, barangnya itu ada. Kalau mereka ngomongnya selalu omong kosong. Selalu ngomong omong kosong. Yang nggak ada diada-adakan. Nah, ini jahatnya mereka. Ya, jahatnya propaganda dari Polycarpus ini. Untuk itu kita akan terus melawan fitnahan mereka ini, teman-teman. Ya, mohon dukungannya agar kita bisa kuat melawan fitnahan Polycarpus ini. Ya, mungkin sekian yang bisa saya beritakan. Jadi semakin banyak fitnahan yang dibuat oleh Polycarpus, semakin banyak orang-orang memutuskan mualaf. Itu faktanya. Ya, jadi nggak apa-apa, kita terima aja fitnahan dari mereka. Mau gimana pun, yang namanya kebenaran itu akan tetap terungkap. Yang namanya emas, ya, itu tetap akan jadi emas, walaupun kamu tutupin dengan kotoran. Ya, mungkin sekarang orang nggak akan menemukan dia, karena ditutupi oleh kotoran. Orang nggak tahu itu emas. Tapi begitu hujan turun, kotorannya tersingkirkan, orang akan tahu, oh itu emas. Ya, jadi yang namanya emas tidak akan pernah bisa berubah. Walaupun segala cara dilakukan Polycarpus ini. Sedangkan kotoran, ya, mungkin bisa mengelabui orang sementara. Ini kotoran, mereka bungkus dengan emas. Mereka bungkus dengan packaging yang luar biasa. Ini luar biasa, agama ini luar biasa. Tapi lama-lama orang akan tahu juga. Saat orang sudah masuk lebih dalam, sudah belajar lebih dalam, orang akan tahu. Kalau orang cuma lihat luar ya mungkin, oh ini emas ya gitu. Karena dia nggak pegang, dia nggak lihat dalamnya itu apa. Dia cuman sekilas, cuman tahu luarnya saja. Itulah kenapa saya selalu mengajak orang-orang untuk belajar betul-betul. Ya, kita nggak pernah suruh, oh belajar Islam, enggak. Yang Kristen kalau bisa pelajari Bible-nya dengan benar. Baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Cari tahu apa pesan Yesus sebenarnya, apa ajaran Yesus sebenarnya. Itu yang selalu kita tekankan. Pelajari benar-benar apa yang Yesus ajarkan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Jangan lupa dibantu share-nya agar semua teman-teman tahu apa yang terjadi di Mentawai. Ya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.